Apa maknanya berhaji sepulang haji? Sepulang haji yang syar'i, yang ritual belum selesai. Maka kita harus berhaji. Di mana? Di sini sekarang. Nah, gimana caranya berhaji di sini? Ya tentu saja bukan bikin Ka'bah baru di sini. Ka'bahnya sudah selesai di sana. Muternya sudah selesai di sana. Tinggal sekarang bagaimana menerjemahkan semua yang di sana ke sini. Paham tujuan saya? Oke. Makanya perintah haji di Quran jelas sekali. Ada di Quran surat Al-Hajj ayat surat ke-22 ayat 27. Ini angkanya keren sekali. Surat ke-22 ayat 27 kok keren? Karena 27 ini kan ada hubungannya dengan ya hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Saya menangkap ya setiap ayat, setiap surat di Quran itu ada simbol-simbol matematikanya sebetulnya kalau kita tahu. Itu hebatnya Quran. Ini ayatnya nomor 27. Keren banget. Karena 27 itu ada hubungannya dengan sholat berjamaah, betul? 27 itu ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Ini kok 27 juga? Jangan-jangan ada hubungan dengan itu. Betul. Karena sesungguhnya jamaah itu bukan antara kita dengan orang sebetulnya. Hakikatnya jamaah nanti kita dengan Allah. Jadi kalau kita selalu manunggal bersama dia, merasakan kehadiran dia setiap ruang dan waktu, itu yang luar biasa. Itu jamaah yang luar biasa. Oke, baik kita lihat. Nah, ayat ini menyatakan wa'adzin finnas. Perhatikan, serulah manusia. Siapa yang diseru? Manusia. Untuk apa? Bil hajj, untuk berhaji. Jadi jelas dari ayat ini, haji itu untuk seluruh manusia. Ulangi, haji itu untuk seluruh manusia. Siapapun itu, apapun keyakinannya harus berhaji. Makanya haji itu bahasa Indonesia adalah berkunjung. Berkunjung kemana? Secara syar'i ya tentu saja berkunjung ke Ka'bah, berkunjung ke Mekah. Tetapi secara hakikat, rumah Allah yang sebenarnya ada pada diri setiap manusia. Makanya Allah sendiri yang mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Dan setiap manusia pasti punya kolbu. Artinya setiap manusia punya kesempatan untuk meniti ke dalam diri. Karena yang pergi ke Makkah sana kan dibatasi. Satu, hanya yang beragama tertentu. Dua, kuotanya juga tertentu. Tiga, waktu tunggunya juga tertentu. Kan tidak sebebas itu. Betul nggak? Yang agama tertentu pun tidak bisa pergi ke sana kalau nggak punya uang. Yang punya uang pun tidak bisa pergi ke sana kalau tidak ada kuotanya. Dari maksud saya. Jadi banyak keterbatasan. Tetapi haji yang hakikat tidak ada keterbatasan. Siapapun bisa melakukan perjalanan ke dalam diri, apapun keyakinannya. Jadi jelas di sini seruannya untuk siapa? Untuk manusia. Pertanyaannya, kalau ayat ini mengatakan serulah manusia untuk berhaji, berarti ada dua objek. Satu ada yang menyeru, yang kedua ada yang diseru. Siapa yang menyeru? Tentu saja yang menyeru adalah orang yang sudah berhaji. Yang diseru adalah orang yang ingin berhaji. Nah, haji itu ya berkunjung ke Baitullah untuk apa? Untuk mengenal jati diri kita sendiri. Siapa yang boleh menyeru? Yang sudah haji. Siapa yang diseru? Yang belum haji. Gitu. Siapa yang diseru? Nas, manusia. Nah, di ayat lain Allah mengatakan walillahi 'alan nas hijjul bait. Wajib setiap nas berkunjung ke rumah Tuhan. Bahkan di ayat itu dikatakan rumah Tuhan yang mana? Bakah al-mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Tempat tersembunyi yang diberkahi itu adalah bahasa lain dari kolbu. Jadi saya bukan anti terhadap haji yang itu. Punya uang ya ke sana. Karena sebagai umat beragama jalankan syariatnya. Tetapi tidak berhenti di situ, jalankan torikatnya, jalankan hakikatnya, jalankan ma'rifatnya. Keren itu. Makanya kenapa simbol Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu dengan buraq. Pernah lihat buraq? Buraq itu disimbolkan oleh para ahli sastra itu dengan kuda yang badannya sangat kekar luar biasa, kakinya 4. Bahkan orang-orang yang hebat cara menggambar kakinya pun tidak sembarangan. Ada kaki yang nampak, ada kaki yang tersembunyi, ada kaki yang terhalangi. Tidak sekedar 4, tidak begitu. Nah, kalau orang yang tidak punya ketajaman melihat gambar, lihat gambar buraq, ya sudah saja kakinya ditanya berapa tuh? 4. Perhatikan, yang 4 itu yang mana? Kaki kiri yang depan sebelah mana? Kaki kanan yang depan di mana? Kaki kiri yang belakang di mana? Kaki kanan yang di mana? Itu beda-beda posisinya. Ada yang terhalang oleh kaki yang lain. Kenapa? Yang 4 itu melambangkan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, kaki kiri yang depan terlihat di gambar itu syariat. Kaki kiri yang depan tetapi terhalang sedikit, itu thariqat. Kaki kanan yang belakang yang terhalang itu hakikat.
Nah, kaki kiri yang belakang yang nampak jelas itulah ma'rifat. Jadi sebenarnya ada maknanya. Karena kalau kita mau menuju puncak kesadaran tertinggi yang namanya Sidra Al-Muntaha, kaki kita harus 4 pijakan kita. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Pijakannya harus kuat. Kalau pijakannya kuat, terbangnya kenceng. Makanya kuda ini aneh, ada sayapnya. Sayap itu melambangkan kecepatan. Sebetulnya manusia itu punya sayap untuk bisa menembus sempadan langit dan bumi. Untuk bisa memasuki alam-alam yang tinggi. Itu sayap. Lalu ada ekornya, luar biasa. Ekor juga agak sembarang, karena apa? Ekor itu artinya akan diekori. Karena kalau hari ini kita jadi orang beriman, anak cucu kita akan mengikuti kita dalam keadaan iman. Itu kata Quran surat At-Tur ayat 21. Lalu si borok itu apa? Nah, kepalanya itu setengah ke sini manusia. Jadi tubuhnya binatang tapi dari sini ke atas manusia. Simbol apa itu? Karena manusia itu sesungguhnya cuma dari sini ke atas. Dari sini ke bawah kita itu sama dengan binatang. Hanya untuk makan dan reproduksi. Berkembang biak. Nah, kalau dari sini ke atas juga sama dengan binatang, utuh kebinatangan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Disebutnya ulaika kal an'am. Jadi kalau ingin disebut manusia, tentu saja yang membedakan Anda dengan binatang adalah dari leher ke atas. Tunjukkan dong kemanusiaanmu. Ngerti nggak? Karena sesungguhnya ya, intisari dari manusia adalah kemanusiaannya. Makanya Pancasila sila kedua bukan cerita manusia, cerita kemanusiaan. Beda manusia dengan kemanusiaan. Manusia belum tentu punya sifat dan nilai kemanusiaan. Banyak manusia malah justru sifatnya adalah menunjukkan kebinatangan. Nah, kalau Anda merasa manusia, tunjukkan dong nilai kemanusiaan Anda. Nilai kemanusiaan manusia itu adalah keilahian Tuhan. Disitulah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sabbar sampai As-Sobur. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus ya, sampai As-Sobur. Di situ adanya. Itulah nilai kemanusiaan. Paham sampai di sini? Nah, ulangi lagi. Serulah manusia untuk berhaji. Nah, kemudian di ayat ini dikatakan yatuka rijalan. Tahu rijal? Rijal itu laki-laki. Laki-laki itu lambang dari rohani, karena haji adalah perjalanan spiritual. Haji adalah perjalanan rohani. Tapi kebanyakan orang berhaji hanya perjalanan jasmani, sibuk dengan uang, sibuk dengan makanan, sibuk dengan bekal, sibuk dengan oleh-oleh. Bagus nggak itu? Ya tentu saja itu tidak buruk. Tetapi jangan lupa haji itu adalah perjalanan rohani, perjalanan spiritual, perjalanan laki-laki bahasa hakikatnya. Makanya manusia berpasangan, ada jasmaninya, ada ruhaninya. Jasmani dalam bahasa Quran sering disebut dengan perempuan. Ruhani dalam bahasa Quran sering disebut dengan laki-laki. Makanya manusia berpasangan, jasmani dan ruhani artinya laki-laki dan perempuan. Jadi pasangan itu bukan karena terikat oleh pernikahan. Sejak kita diciptakan Allah sudah pasangan. Jadi pasangan itu ruhani dan jasmani. Nah, haji itu perjalanan ruhani. Jadi kalau begitu haji sudah saja ruhnya saja. Gak bisa. Karena kalau ruhnya saja itu namanya uka-uka. Jadi karena haji perjalanan ruhani, tetap saja ruhani yang masih ada di tubuh jasmani. Makanya tetap saja tubuhnya juga pergi ke sana. Tetapi titik beratnya ada pada aspek rohani, bukan pada aspek jasmani. Itu harus dicamkan. Nah, di ayat ini dikatakan haji itu ternyata berjalan kaki. Yang diseru itu harus berjalan kaki, datang kepada yang menyeru. Pakai apa? Pakai unta yang kurus. Unta yang kurus, kok pakai kurus? Bukan unta yang